Masya Allah, penting sekali. Penting ini. Sampai-sampai Imam Ali mengatakan, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau seandainya bukan karena ada orang yang hidup ini, udah celaka itu orang-orang yang udah meninggal dunia. Celaka itu orang-orang yang meninggal dunia itu. Maksudnya gimana? Orang yang hidup ini punya andil dan punya jasa juga kepada yang sudah meninggal dunia dengan mendoakannya dan bersedekah atasnya. Bahkan termasuk orang yang dinilai ibadah kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah mendoakannya. Nabi SAW bersabda ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ya Rasulullah, hal baqiya alayya min syai'in abirruhuma bihi ba'da wafatihima. Ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa aku lakukan untuk aku berbakti kepada kedua orang tuaku yang sudah meninggal dunia? Gimana caranya ya Rasulullah? Ada enggak? Nabi menjawab, na'am, iya ada. Apa itu? As-salatu alaihima, berdoa. As-salah, lugatan as-salah, berdoa alaihima, atas kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Didoain bagaimana diajarkan oleh Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doanya nyampe. Doa itu nyampe. Wal istighfar lahuma, mohon ampun istighfar bukan cuma untuk dirimu tapi juga untuk kedua orang tuamu. Itu juga nyampe. Nyampe. Masya Allah. Diceritakan Bashar bin Ghalib selalu mendoakan Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai beliau wafat pun Rabi'ah al-Adawiyah tetap didoakan. Satu hari dia bermimpi, ya, bermimpi Rabi'ah al-Adawiyah ini mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dan Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan kepada Bashar bin Ghalib yang bermimpi, hadayaka ta'tina ala atbakin min nur muhammarah bimanadilil harir. Wahai Bashar, hadiah-hadiah yang kamu niatkan untukku itu sampai kepadaku dalam bentuk wadah-wadah yang terbuat dari cahaya, yang penutupnya terbuat dari sutra. Piring-piring, wadah-wadah yang terbuat dari cahaya, yang penutupnya itu dari sutra. Akhirnya Bashar bin Ghalib bertanya, kaifadhalik, kok bisa demikian? Maka Rabi'ah dalam mimpi itu menjawab, hakadha du'aul ahya, demikianlah doa orang yang masih hidup. Idza da'au lil mauta, kalau mereka itu mendoakan baik kepada orang keluarganya yang sudah meninggal dunia, wastujiba lahum, dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ju'ila dzalika du'a al-atbakin nur, maka doa itu dijadikan oleh Allah piring-piring, wadah-wadah yang terbuat dari cahaya, wa khamar bimanadilil harir, dan penutupnya terbuat dari kain sutra. Summa atabihi ilal ladzi du'iyalah minal mauta, kemudian piring-piring ini diberikan kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia yang didoakan tadi, dan dikatakan hadi hadiyatu fulan ilaik, ini hadiah fulan kepadamu. Subhanallah. Cerita kayak gini ini banyak sekali. Di antaranya di kitab An-Nawadir Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi. Di situ ada menceritakan seorang soleh bernama Soleh Al-Mursi. Suatu hari beliau itu jalan
di malam Jumat mau sholat subuh berjamaah di masjid. Setelah sholat subuh beliau tertidur. Di samping itu ada pemakaman. Tertidur bermimpi penduduk makam di situ lagi majelis, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Ada satu dengan pakaian yang putih bersih, ada seorang pemuda, ya, seorang pemuda namanya Imran. Lusuh pakaiannya, gondrong, pucat, jelek, lusuh, bau, sendirian. Yang lainnya ngumpul semuanya. Ini Imran kok menyedihkan, mengerikan. Tidak lama datang malaikat memberikan piring-piring yang bentuknya cahaya ditutup dengan kain sutra, dan diberikan setiap orang yang mati itu satu piring. Lalu mereka bergembira, fastabsharu, mereka bergembira dengan piring-piring cahaya itu yang ditutupi dengan kain sutra. Lalu mereka kembali ke kuburan mereka dalam keadaan senyum bahagia, kecuali si Imran, lusuh, pucat, bau. Kemudian dia kembali ke kuburnya dalam keadaan menyedihkan. Si Saleh Al-Mursi ini akhirnya mendatangi si Imran ini, dikejar. Hei pemuda, ya, nama kamu siapa? Imran. Oh, aku lihat kamu tadi sedih, pakaian kamu lusuh. Kenapa? Iya, tadi teman-temanku yang bahagia mendapatkan piring-piring dari cahaya itu hadiah sedekah dari saudara-saudaranya. Kecuali aku nggak dikasih hadiah oleh ibuku yang masih hidup. Ibu kamu masih hidup di mana? Di kota Keraksan, tapi di Widoro ya, contoh. Widoronya di Baghdad. Alamatnya ini, tapi tolong sampaikan. Ibuku udah lupa sama aku. Dikasih alamatnya lengkap. Kemudian dia bangun tidur kaget. Apal itu alamatnya. Akhirnya dia dicari di kota Baghdad, ketemu alamatnya betul. Ternyata ada seorang ibu-ibu masih muda, ya. Ibu punya anak? Enggak diakuin sama ibunya. Ibu punya anak? Enggak. Maaf ibu, saya bermimpi anak ibu bernama Fulan. Dia dalam keadaan lusuh pakaiannya, pucat, bau, di mana teman-temannya mereka bahagia mendapatkan hadiah-hadiah dari saudara-saudaranya yang mendoakan dan bersedekah kepadanya, kecuali si Fulan ini. Akhirnya dia nangis dan mengatakan, iya, aku punya anak. Dia pernah ada di rahimku, dia pernah duduk di pangkuanku, dia pernah aku gendong-gendong, dia pernah sakit, aku khawatir, dia anakku yang kucintai. Dia meninggal dunia di saat kita mau pergi haji, di perjalanan anakku meninggal. Lalu kok aku pulang, dan gak lama aku menikah lagi, dan aku lupa sama anakku tersebut, sibuk sama suami baru. Masya Allah. Akhirnya apa? Ibunya ini nitipkan 1000 dinar untuk disedekahkan kepada dititipkan kepada Saleh Al-Mursi. Dan Saleh Al-Mursi akhirnya mensedekahkan 1000 dinar ini kepada orang-orang. Akhirnya di malam Jumat berikutnya setelah sholat subuh berjamaah, terulang lagi mimpinya, dan menyaksikan orang-orang kumpul semua, termasuk di situ Imran juga kumpul. Mukanya udah bersih, udah bercahaya, dapat piring-piring yang bercahaya juga.
Dan Imran mengatakan, wahai Soleh Al-Mursi, jazakallah khairan, terima kasih banyak, kamu mensedekahkan 1000 dinar itu dari ibuku sudah sampai kepadaku, terima kasih. Masya Allah. Ini bukti nyata bahwa hadiah, sedekah, doa yang kita niatkan untuk orang-orang yang sudah meninggal, terutama orang tua kita, itu pasti nyampe, pasti nyampe. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, innallaha azza wa jalla la yarfa'ud darajata lil abdi salih fil jannah fayaqulu ya rab anna li hadhihi fayaqulu bistighfari waladika lak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh mengangkat derajat hambanya yang soleh di dalam surga. Tapi hamba yang soleh ini kaget, loh dari mana derajat ini? Aku nggak pernah melakukan ini, aku nggak pernah beramal soleh, pahalanya ini dari mana? Maka dijawab, bistighfari waladika lak, berkahnya sababnya istighfar anakmu kepadamu. Masya Allah. Penting banget ini, kamu jangan lupa sama orang yang sudah meninggal dunia. Jangan lupa sama orang yang sudah meninggal dunia. Datangi makamnya, sedekahkan atas namanya, doakan. Ada seorang soleh yang ibunya meninggal dunia. Setelah meninggal dunia, anak ini, pemuda yang soleh ini rajin, dia berziarah setiap malam setiap Jumat, setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat. Suatu hari dia dimimpikan ibunya yang solehah ini. Ibunya yang soleh ini mengatakan, wahai anakku, aku senang kau datangi makamku setiap hari Jumat. Kamu tahu nggak, wahai anakku, kamu sudah dikenal oleh penduduk barzakh. Kalau kamu datang ziarah ke makam ibu, mereka itu pada ngomong, hei fulana, itu loh anakmu sudah datang. Aku gembira, mereka pun juga bergembira. Kenapa? Itu alam barzakh. Gerbangnya menuju akhirat, nggak ada alam kedustaan, nggak ada alam iri dengki, hasud, nggak ada, dicabut, hilang semuanya itu. Sehingga ketika mereka ini bergembira, sama-sama semuanya bergembira. Anakmu telah datang mendoakanmu, bahagialah kamu. Aku pun juga bergembira dan mereka pun bergembira. Jangan kau tinggalkan ziarah ke makamku setiap hari Jumat, wahai anakku. Masya Allah. Penting banget. Jangan lupa kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan itu dinilai berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah caranya dengan mendoakannya, membacakan istighfar untuknya, dan datangi makam-makamnya. Di antaranya juga menunaikan janji yang pernah dijanjikan oleh orang tuanya kepada seseorang, ya. Juga menyambung silaturahmi kepada sahabat-sahabatnya daripada orang tuanya, itu juga dianggap, dinilai berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan memuliakan sahabat dekatnya, memuliakan sahabat karibnya, datangi, muliakan sebagaimana orang tua kamu memuliakan dia, maka itu orang tua kamu bangganya luar biasa, bangganya luar biasa. Apalagi temannya orang soleh. Dan orang meninggal ini nggak mati, mereka ini hidup, ruhnya ini hidup, nggak mati, mendengar dan melihat. Sampai Nabi SAW mengatakan, innal mayyit idza dufina, sesungguhnya mayit itu jika dimakamkan, kemudian orang-orang yang menziarah itu insarafu, pulang, maka sami'a qur'ani alihim, kata Nabi, yang mayit ini mendengar langkah-langkah kaki orang yang menziarah itu ketika dia sudah pulang, itu dengar. Makanya kita kalau ke makam itu kan ngasih salam, salamnya assalamualaikum apa assalamualaikum, assalamualaikum atau assalamualaikum, assalamualaikum. Artinya apa?
keselamatan kepada kalian, kepadamu. Hitopnya ini langsung, bukan kepadanya, kepada mereka, tapi justru Nabi mengajarkan kepadamu. Ini bukti nyata, dalil nyata bahwa mereka itu dengar, bahkan mereka lebih dengar daripada kita. Mereka melihat. Itu orang awam biasa. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum salafuna wa nahnu bikum lahikun wa nahnu bil azar. Ada riwayat seperti itu. Keselamatan kepadamu wahai ahli kubur, ya, kalian telah mendahului kami dan kami insya Allah nyusul bentar lagi. Begitu kan doanya. Mereka dengar dan mereka menjawab salam. Apalagi orang-orang yang dia kenal, itu senang luar biasa kalau didatangi.